Sana ba kan reno batu lo dan pingkisan semari. Polanya itu jangan Masalahan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu. Permasalahannya ini kan kita dikatakan permasalahan, dinamakan kita diskusi, belum sharing, ini kan belum bisa dikatakan begitu clear semua. Nah, tetapi kan kalau untuk kedepannya mudah-mudahan sekarang ini ada titik temunya untuk warga bisa yang setempat bisa direlasikan masalah kemitraan ataupun ini untuk Difasilitasi ya. untuk Bang, kalau ini Bang, kemitraan ini desanya desa apa aja yang bersentuhan dengan perusahaan itu? Saat ini desanya desa apa aja Bang? Desa Bobual, oh Bobual Bobote ya. Kalau VT-nya yang bersentuhan itu VT apa di situ Bang? Nah, itu belum gitu. PT yang Sampurna, selain Sampurna. Selain sempurna itu VT apa Bang? Uai. Oh UAI itu apa? Singkatannya atau apa itu Bang? Iya, ada Uai. UAI lah. Oh, oke. Ini semua bobual boboti bobual ini. bote babuan. Ah. Jaga jarak. Jaga jarak. Mantap. Lain ambok sekok nih jaga jarak sekoknya mah di situ. Baik kompet dua-dua apa? Lainnya kompet 19. Ya Bang, saya dengar informasi ada beberapa warga ya yang intinya terkait dengan lahan ya, lahan di masyarakat ya, terutama di desa Babual Boboti. Nah, sebenarnya yang bermasalah dengan perusahaan ini apa sebenarnya Pak yang sehingga mereka berduyun-duyun datang ke pemerintah daerah Kota Ombit, kurang lebih ratusan orang kemarin. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Jadi kami pemerintah daerah terkait dengan persoalan dan kondisi yang terjadi di lapangan mendapatkan surat dari perusahaan untuk memfasilitasi. Kemarin pada hari Selasa dilakukan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ Bupati, termasuk juga beberapa Forkombinda dan termasuk tim teknis baik dari PT UAI kami hadirkan, termasuk juga dari pihak warga masyarakat yang ada di desa Babual Boboti. Jadi inti persoalannya adalah dengan adanya terjadi pemortalan. Pemortalan ini dilatar belakangi persoalan pembangunan kebun mendapatkan konsesi izin dari pemerintah daerah itu seluas 4.000. Jadi karena 4.000 ini karena masih dalam kawasan waktu itu, jadi prosesnya panjang. Ini melakukan proses pembebasan kawasan. Nah, setelah syarat dan prosedur sudah terpenuhi oleh berdasarkan data laporan yang disampaikan PT UAI kepada pemerintah daerah dan tim, bahwa dapat data kami dari jumlah yang terusahakan itu kurang lebih plus minusnya mereka tertanam kurang lebih 1.800-an lebih lah. Kemudian secara kewajiban perusahaan memberikan amanat daripada plasma sudah diberikan kepada masyarakat, kalau tidak salah itu 485 kalau tidak salah. Kurang lebihnya ya. Ya kurang lebih 485, dan kalau dihitung ini sudah hampir 25%. Jadi dari syarat 20% yang diwajibkan sebagai kewajiban perusahaan memberikan kebun plasma. Jadi terakomodir sudah gitu. Terakomodir. Jadi memang dari jumlah petani ataupun plasma yang menjadi CPCL kemarin sudah kita jelaskan, karena jumlah CPCL calon petani calon lahan ataupun petani plasma ini semula dari 400 lebih, kemudian berkembang jadi 700 lebih, dan kewenangan secara verifikator data CPCL memang domainnya ataupun kewenangannya ada di dinas teknis itu TPHP ya, Perkebunan. Nah, ya. jadi di lahan yang 1.800 yang merupakan notabene lahan inti ini
Kemudian mungkin ada salah miss dari persepsi masyarakat sehingga terjadinya pemortalan. Dengan harapan apa yang disampaikan masyarakat, mereka bermohon terkait dengan usulan daripada permintaan plasma lagi seluas 700 hektar. Nah, jadi kita melihat dari sisi kewajiban perusahaan sudah menerima kemarin, bahwa mereka sudah memenuhi daripada kewajiban apa yang disyaratkan oleh permen kemarin itu, hampir 25%, 24,97 kemarin itu kami hitung. Ini perusahaan merasa kewajibannya sudah selesai gitu, Terpenuhi gitu ya. terpenuhi sehingga terjadilah miss, sehingga lahan inti ini jadi pemortalan. Jadi forum kemarin disimpulkan oleh Bapak PJ bahwa karena berdasarkan hasil analisa, hasil laporan, dan hasil kajian semua pihak stakeholder terkait baik bidang teknis dari BPN, semuanya sudah memenuhi prosedur dan peraturan yang berlaku. Kalaupun terjadi katakanlah pelanggaran ataupun itu, saya yakin pemerintah daerah akan terus memfasilitasi, akan memanggil perusahaan kalau terjadi indikasi-indikasi yang sangat merugikan masyarakat. Kalau kita melihat Bang, apa yang disampaikan Bapak tadi kan berdasarkan di data perusahaan yang diambil ya, artinya sudah terpenuhi dari plasmanya gitu ya. Namun masyarakat berharap juga plasma bisa berjalan kembali gitu kan, bertambah gitu ya. Nah, apakah ini di tanah masyarakat sendiri atau di wilayah HGU-nya Bang? Nah, jadi perolehan tanah ini kan ada melalui perolehan berdasarkan teknis layak tidaknya untuk tanam, kemudian perolehan ganti rugi, walaupun dapat izin itu. Dari sisi itu, menurut laporan yang kemarin disampaikan secara resmi di forum, itu sudah selesai semua kan. Artinya selesai ganti rugi atau termasuk ganti ruginya, hanya pinjam pakai? ganti ruginya. Jadi Keseluruhan. proses pinjam pelepasan kawasan itu wajib. Itu proses yang wajib dan tidak bisa diabaikan. Itu akan bunuh diri kalau tidak menyelesaikan itu. Artinya perusahaan sudah melakukan pelepasan Makanya kawasan. tahapan-tahapan itu sudah dilalui, sebagaimana dari tanggapan para teknis kemarin, dinas teknis, dan disimpulkan bahwa berdasarkan hasil itu Pak PJ menyampaikan karena ini sudah menyangkut semua aspek ketentuan sudah terpenuhi, sehingga dihimbau kemarin aparat Forkompinda yang lain agar pemortalan ini segera untuk dicabut. Berarti mereka melakukan proses tahapan untuk pelepasan kawasan. Pelepasan kawasan sudah terjadi, tapi ada sudah selesai atau masih dalam proses pelaksanaan? Ada yang sudah selesai dan bahkan ada yang masih dalam proses. Karena mereka mengacu pada Undang Cipta Kerja. Jadi semuanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai peraturan mereka taati, tapi walaupun sebagian masih dalam proses gitu ya. Oke Bang. Itu kita bicara antara PT Usaha Agro Indonesia dengan masyarakat, warga masyarakat Babual Babute ya. Oke, terima kasih.